Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan materi TKA mulai dari soal nomor 7 sampai dengan nomor 10. Nah, berdasarkan dari kisi-kisi yang kita lihat, jadi soal nomor 7 itu masih berhubungan dengan KPK dan FEB. Nah, salah satu contoh bentuk soal di bagian nomor 7 adalah menentukan KPK dari 45, 60, dan 90 dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, hal ini bisa juga dalam bentuk FEB dan lain-lain sebagainya. Nah, pada contoh soal yang kali ini kita akan jelaskan pertanyaannya adalah dalam bentuk faktorisasi primanya dalam mencari KPK. Nah, di materi video sebelumnya Pak Teddy sudah mengajarkan membahas mencari KPK itu mengerjakan dengan menggunakan kue lapis. Nah, 45, 60, dan 90. Nah, kita buat kue lapisnya ya. Nah, ingat angka pembagi di sini adalah angka-angka bilangan prima. Nah, kita mulai dari angka 2 karena ada angka yang bisa bilangan di dalam ini yang bisa dibagi dengan angka 2. 45 bagi 2 itu tidak habis, maka kita turunkan. 60 dibagi 2 30. 90 dibagi 2 adalah 45. Kita lanjutkan, masih ada yang bisa dibagi 2. 45 tadi tidak bisa dibagi 2, kita turunkan. 30 bagi 2 adalah 15. 45 dibagi 2 adalah 45. Nah, karena nggak ada lagi yang bisa dibagi 2, maka kita lanjutkan ke bagi 3. 45 bagi 3 adalah 15. 15 bagi 3 adalah 5. 45 dibagi 3 15. Nah, kita bagi 3 lagi karena ada yang bisa dibagi 3. 15 bagi 3 5. 5 bagi 3 itu tidak habis. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, karena 5 adalah bilangan prima, jadi kita langsung bagi 5 saja. 5 bagi 5 1, habis. Nah, maka bentuk faktorisasinya adalah semua bilangan yang ada di sini. Berarti 2 pangkat 2 karena ada 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Berarti jawabannya adalah C. Gimana? Gampang bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 berdasarkan kisi-kisi kita prediksi masih berhubungan dengan KPK FEB, cuma soalnya disajikan dalam bentuk soal cerita. Jadi, kita perhatikan, kita coba baca soal ini ya. Bu Dewi membeli persediaan beras dan gas di toko yang sama. Bu Dewi membeli beras setiap 4 hari sekali dan gas setiap 10 hari sekali. Jika Bu Dewi membeli keduanya secara bersamaan pada tanggal 1 Mei 2025, ia akan membeli keduanya lagi secara bersamaan pada tanggal ... Nah, bentuk soal seperti ini kemarin kita udah bahas juga di video-video sebelumnya. Kalau kamu belum paham, untuk menentukan mana KPK dan FEB, kamu boleh scroll aja video Pak Teddy yang sebelumnya ya. Nah, jika soalnya seperti ini menanyakan kapan berjumpa lagi, berarti soal seperti ini adalah membahas tentang KPK. Berarti kita cari adalah KPK dari 4 dan 10. Karena 4 hari ini dia setiap 4 hari dia membeli beras dan gas itu adalah setiap 10 hari. Nah, kita cari dulu KPK-nya. Oke, kita cari dulu KPK dari 4 dan 10. KPK ya. Oke. Nah, KPK dari 4 dan 10 kita bagi 2 dulu. 2, 5, 2, 1, 5. 5, 1. Jadi KPK-nya adalah angka yang di sini semua seperti soal yang sebelumnya. 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 4 kali 5 20. Berarti 20 hari lagi setelah tanggal 1 Mei dia akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi. Berarti kita tinggal tambahkan 1 Mei ditambah 20 hari lagi adalah 21 Mei 2025. Oke, gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Paham bukan? Kita lanjut ke bentuk soal yang nomor 9. Nah, kita masuk ke prediksi soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini kembali ke dalam bentuk pecahan ya. Biasanya ini disajikan bentuk pecahan senilai ataupun tidak senilai. Nah, gimana caranya? Yuk kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Pecahan berikut yang senilai dengan 12/15 adalah: berilah tanda centang pada jawaban yang tepat
jawaban dapat lebih dari satu. Nah, ini adalah pilihan ganda kompleks ya. Jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, berarti kita harus mengkoreksi jawabannya satu per satu. Nah, ini pecahan senilai ini artinya adalah sama. Bentuknya sama, bentuknya berbeda tetapi nilainya sama. Nah, gimana caranya? Ini sama dengan perbandingan. Kita gunakan perkalian silang. Contohnya di pilihan yang pertama ini ada 4 per 5. 4 per 5 kita bandingkan dengan 12 per 15. Nah, ini kita gunakan perkalian silang ya. Nah, ini 15 kali 4 itu 60. 5 kali 12 60. Berarti ini sama. Berarti 4 per 5 ini adalah pecahan yang senilai. Oke, kita centang ya. Oke. Nah, lalu yang kedua berikutnya adalah 16 per 20. 16 per 20. Oke. 16 per 20 dengan 12 per 15. Nah, 20 kali 12 240. 15 kali 16 kita kalikan ya. 6 kali 0 3 8 6 1. Kita tambahkan 0 4 1 2 berarti 240. Nah, ini sama, berarti ini senilai. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah 20 per 30. Kita buktikan apakah ini senilai juga. 20 per 30 dengan 12 per 15. 30 kali 12 itu 360. 15 kali 20 itu adalah 300. Jadi ini tidak senilai. Jadi yang senilai adalah soal tadi adalah 4 per 5 dan 16 per 20. Oke, kita lanjut saja ke bentuk soal prediksi yang ke-10. Nah, ini adalah bentuk persen. Merubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Berarti ini soalnya berhubungan, prediksi yang ke-10 ini berhubungan dengan bentuk persen, mengubah bentuk pecahan ke desimal dan lain-lain sebagainya. Pada soal kali ini kita akan mencoba mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Nah, 0,04. Ini dua angka di belakang koma ini adalah per 100. Berarti kita pindahkan angka karena yang di depan ini adalah 0, berarti ini 4 per 100. Nah, merubah pecahan ke dalam bentuk persen ini harus kita kali ke dalam 100%. Nah, 0 ketemu 0 coret. Nah, 4 kali 1 4%. Jadi jawabannya adalah 4%. Oke, gimana? Gampang bukan? Berarti kita coba periksa lagi prediksi soal di nomor 7 sampai dengan 10. Berarti prediksi dari nomor 7 tadi adalah soalnya adalah berbentuk KPK atau FPB, menentukan faktorisasi KPK dan FPB. Nah, di nomor 8 ini berarti bentuk soalnya adalah soal cerita antara KPK dan FPB. Jadi Anda semua harus bisa memahami mana soal yang mencari KPK atau FPB. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah mencari pecahan senilai. Bisa jadi nanti kamu disuruh mencari pecahan tidak senilai. Juga bentuk pilihan gandanya bisa jadi juga pilihan ganda kompleks. Apa itu pilihan ganda kompleks? Pilihan ganda yang jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, semua ini akan disajikan ke dalam bentuk online nantinya. Anda tinggal klik yang menurut Anda mana yang senilai. Lalu di soal yang ke-10 adalah mengubah bentuk pecahan. Bisa jadi nanti mengubah bentuk pecahan dari persen ke pecahan biasa, atau pecahan biasa ke persen, pecahan biasa ke desimal, lalu desimal ke pecahan biasa, lalu desimal ke bentuk persen seperti contoh soal yang ada ini. Nah, oke, selamat mempelajari. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video Pak Teddy. Terus kalau kamu mau coba tryout online juga bisa lihat video sebelumnya. Selamat mencoba, semangat terus. Jangan lupa belajar dari rumah. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.